Self healing itu bukan pergi ke Bali. Hai, kembali lagi di channel Improve From Within bersama aku Sen Pollux. Sebelum lanjut ke pembahasan, silahkan subscribe channel ini dan follow Instagram aku di @sen.pollux. Jadi di video kali ini aku mau membicarakan atau ngebahas tentang self healing. Sedangkan anak-anak sekarang itu ya, anak-anak zaman sekarang itu ngomong self healing itu adalah ke Bali, harus pergi ke Bali gitu. Kalau misalnya kita pergi ke Bali, kita self healing dulu lah gitu. Apakah harus melakukan healing di Bali? Jawabannya adalah nggak harus gitu. Masalahnya gini, ketika kamu pergi healing, pergi ke Bali untuk alasan healing, self healing yang mana sebenarnya itu bukan healing tapi kamu hanya denial karena kamu kabur dari suatu masalah gitu. Kecuali kalau misalnya kamu ke Bali gitu ya, kamu ke Bali selain kamu liburan, kamu beneran healing gitu, kamu beneran mempelajari kayak merenung gitu, merenung di Bali, karena suasananya harus aku akui di Bali mendukung banget untuk yang namanya kayak bertafakur atau bahasa ininya apa, bermeditasi gitu. Memikirkan hal-hal yang selama ini kita hidup itu kita ngapain sih gitu, kita ngapain gitu, apa sih yang salah dari diri kita gitu, kayak gitu. Kalau misalnya kamu ke Bali adalah sebagai alat bantu untuk bisa konsentrasi, untuk bisa merenung tentang apa ya, kehidupanmu selama ini, it's okay. Tapi kalau misalnya kamu ke Bali gitu ya, kamu ke Bali hanya untuk bersenang-senang gitu, untuk bersenang-senang, terus mau ke apa namanya, ke Vince itu, ke bar, ke bar, terus kemana, kayak tempat dugem atau apalah, itu bukan healing, itu namanya denial. Kamu kabur dari suatu masalah gitu. Misalnya kamu orang Surabaya atau orang Jakarta gitu ya, kamu sumpek dengan pekerjaan, kamu sumpek dengan situasi di kota itu, kamu pergi ke Bali untuk refreshing doang, itu namanya refreshing dan healing fake gitu, cuman denial aja, tapi bukan beneran yang namanya self healing gitu. Kamu cuman untuk kayak rehat sejenak gitu, nggak apa-apa, kamu nggak salah. Cuman kalau misalnya gitu ya bilangnya aja refreshing gitu, jangan self healing, karena self healing itu sebenarnya adalah sebuah proses yang tidak menyenangkan gitu loh. Jadi orang-orang itu salah kaprah gitu, salah tangkap tentang self healing. Orang bilang self healing itu ya kayak ke Bali bersenang-senang, tapi sebenarnya self healing itu tidak bersenang-senang. Kamu tahu nggak? Definisi self healing yang sebenarnya adalah kamu mengobati dirimu sendiri yang mungkin di dalam batin itu kamu sakit, ya kan? Kamu pergi ke psikolog, itu menurutku salah satu self healing. Ketika kamu merenung tentang kesalahanmu, ya kan, tentang kehidupanmu selama ini gitu, kamu ngapain aja sih, itu self healing. Kalau misalnya kamu memproses gitu masa lalumu yang mungkin kurang menyenangkan gitu, kamu mungkin ada trauma atau apa, itu self healing. Dan aku jamin itu tidak menyenangkan. Proses itu sangat tidak menyenangkan, karena self healing yang asli, kamu akan mengakses perasaan masa lalu, pengalaman masa lalu yang sangat tidak enak, dan kamu berusaha untuk berdamai dengan itu. Oke? Jadi nggak ada kalau misalnya kamu bilang self healing pergi ke Bali tapi kamu malah seneng-seneng ke apa ya, ke bar gitu. Paham ya? Aku berasa ini kayak ngomel gitu, tapi gimana ya? Karena aku udah bukan apa ya, kayak come on man, aku itu berusaha untuk mengembalikan definisi asli tentang self healing atau apa ya, healing itu kayak mengobati diri gitu ya. Yang namanya berobat itu nggak enak. Ini aneh banget gitu kalau misalnya kita ke Bali self healing ya tambah seneng-seneng gitu, malah seneng-seneng. Itu bukan healing, itu namanya denial gitu. Kamu cuma refreshing doang, menyegarkan pikiran, tapi kamu tidak benar-benar healing gitu. So ya sekali lagi sih, aku cuman ngasih tahu bahwa self healing tidak harus pergi ke Bali,
Dan self healing itu bukan seneng-seneng, karena self healing yang asli itu tidak menyenangkan sekali. Tapi kalau misalnya kamu beneran gitu ke Bali dan kamu melakukan self healing beneran, oke, seperti yang aku bilang bahwa itu proses yang tidak menyenangkan karena kamu harus mengakses masa lalumu, kamu harus mengakses traumamu, dan itu tidak menyenangkan. Tapi kamu tetap melakukannya dan kamu bertekad kuat untuk, aku nggak mau punya trauma lagi, aku ingin berdamai dengan masa lalu. That's okay. Karena ke Bali adalah salah satu cara, salah satu media untuk kita bisa konsentrasi juga, karena alam gitu ya, alam dari Bali itu cukup mendukung gitu untuk kita bisa menikmati yang namanya diri kita sendiri gitu. Kita bisa menjadi diri kita sendiri dengan alamnya yang indah. Aku suka banget kalau misalnya ke Bali itu daerah Bali atas gitu ya, sawah-sawah itu, keren banget. Itu aku berasa healing. I'm so sorry, bro. Aku nggak terlalu suka yang di pantainya ya, karena kalau pantai yang sepi boleh lah, tapi ini kalau yang pantai rame nggak bisa healing. Itu namanya refreshing, itu liburan gitu. Kalau misalnya mau healing, mau konsentrasi, mau fokus ke diri kita sendiri, mau merenung tentang diri kita sendiri, merenung tentang kehidupan, aku lebih cocok di daerah Bali atas gitu, yang sawah-sawah, gunung-gunung gitu, aku suka. So ya terserah kamu gitu, kamu ke Bali mau self healing beneran atau healing-healingan gitu. Ya, video ini hanya mengingatkan kamu ya untuk tidak denial. Kalau misalnya kamu perlu healing, lakukan healing. Kamu hadapi rasa tidak menyenangkan itu, mau nggak mau. Yang namanya juga mengobati itu tidak enak ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau mengobati kan kita sudah merasakan sakitnya dulu gitu. Bahkan kita untuk sembuh aja kita harus minum obat pahit ya. Masalahnya untuk self healing ini tidak ada obat selain kita mengakses trauma itu sendiri, kita mengakses pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan itu sendiri sampai kita benar-benar berdamai soal itu. Ya mungkin ada obatnya, tapi kan obat penenang ya, obat penenang tidak mendukung sama sekali, kecuali kalau misalnya kamu minum obat penenang tapi kamu habis itu melakukan sesuatu. Misalnya kamu minum obat penenang gitu, terus kamu akhirnya merenung gitu, merenung tentang pengalaman masa lalu, anxiety kamu akses dan macam-macam. Itulah tadi penjelasan tentang self healing. Aku Sean Poluk, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Buat yang percintanya gagal terus, jangan di skip. Kamu sering ditolak, kencarmu selalu stuck dan gagal. Pasanganmu yang sekarang sering bikin kamu stres. Kamu udah berkorban banyak tapi tidak dihargai. Kamu udah gonta-ganti pacar tapi selalu dapat orang dengan sifat yang sama. Kalau kamu menyadari itu semua, artinya kamu sudah membentuk pola. Sebuah pola yang merugikan kamu dan akan selalu ada selama kamu belum memutuskannya. Tentunya kamu pengen dong memutus pola tersebut, tapi kamu gak ngerti gitu caranya. Kamu clueless soal itu. So, daftarkan diri kamu untuk ikutan private class di Art of Attracting Your Soulmate. Amankan kursimu sekarang dan jadilah bagian dalam komunitas Improve From Within.